ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga. Ya, saya senang ada channel yang betul-betul mengulas ide gitu. Bukan sekedar mengulas sensasi berita, tapi ada substansi. Jadi pembicaraan publik itu harus substansial. Jadi jadikan channel ini G24 sebagai G stand for generasi 2024. Halo G-Talk Friends, kembali lagi bersama aku nih Caca Anissa, masih di G24 Channel. Dan pasti sebelum saya memulai ini perbincangan kita yang pasti seru ya, ingatkan lagi untuk kalian untuk jangan lupa like, comment, and subscribe G24 Channel. Dan masih bersama dengan tamu saya yang luar biasa, Bang Rocky Gerung. Masih bisa ya kita bincang-bincang santai di sini karena mungkin ditunggu sekali nih setiap pemikiran dari Bang Rocky. Tapi kalau misalnya ditunggu saya... siapa? Ditunggu masyarakat dong, G-Talk Friends terutama. Terutama Bang Rocky. Namanya G-Millennials. Wih, pasti. Bang Rocky. Ya, Caca. Kalau misalnya orang kan tahu kan Bang Rocky dengan pemikiran yang kritis, tapi orang nggak banyak tahu ini keseharian dari seorang Rocky Gerung itu seperti apa sih? Mungkin dari bangun tidur, apa sih biasanya seorang Rocky Gerung lakukan? Baca buku kah? Baca koran kah atau seperti apa? Kopi 2 cangkir. Cangkir. Pakai gula nggak itu? Enggak. Dan 4 potong kastengels. Wih, Udah selalu sedia itu ya? Ya, itu menu pembuka pagi. Lalu mulai ngomong sama pohon, ngomong sama burung. Karena saya tinggal di pinggir hutan, di Sentul, di Bukit Sentul. Jadi saya tinggal di bukit yang ketinggian 600 meter di muka laut. Jadi kalau pagi masih ada halimun masuk tuh. Dan itu bikin suasana seolah-olah lagi bulan madu. Waduh. Karena suhunya itu pagi-pagi sekali itu masih bisa 20 derajat. Itu suhu kamar pengantin. Jadi romantis ya. Oke, Bang Rocky, buka sosial media pagi-pagi? Enggak, saya enggak. Dulu saya punya sosial media Twitter. Tapi kemudian dirampok oleh mereka yang benci pada saya tuh. Jadi saya nggak bikin lagi. Twitter saya dulu 2 juta followersnya dihancurin. Jadi kok nggak bikin lagi? Ya nggak penting lagi saya pikir tuh. Sekaligus menghukum mereka. Karena mereka berpikir saya akan bikin lagi supaya mereka rampok lagi kan. Jadi mereka tunggu-tunggu sebetulnya. Jadi dia tunggu aja sampai kiamat tuh. Saya nggak akan bikin sosial media itu. Gimana update kondisi terkini sekarang itu? Ya pasti orang kirim saya kan. Karena pasti mereka minta komentar. Ya. Jadi penuh tuh, WA-nya penuh. Pagi-pagi saya buka WA itu udah penuh. Mungkin terutama permintaan ceramah mahasiswa tuh. 1 minggu bisa ada 20-30 kampus minta ceramah. Tapi paling saya penuhi 1-2 gitulah. Banyak masuk grup dong WhatsApp ya? Iya, tapi saya nggak pernah buka itu karena banyak betul. Dan caci maki itu udah pasti tuh di WA saya tuh caci maki. Serius, ancaman caci maki berlangsung terus. Ya biarin lah. Kenal nggak? Ya saya nggak kenal orang dungu. Ups. Oke. Nah, Bang, tapi ya, ada Caca. dong teman dekat. Banyak. Oke. Sering bertukar pikiran. Bahkan bertukar hati. Makin romantis. Ya, kalau ngajar, biasanya ngajar setiap hari? Ngajar online seminggu 2 kali saya masih ngajar online di beberapa kampus. Dan itu sebetulnya lebih bikin kita rileks. Karena kita masuk kembali ke ruang akademis. Di mana pertengkaran pikiran itu diwajibkan. Kalau dalam politik nggak bisa tuh. Mesti ada satu pikiran tunggal. Itu bedanya tuh. Dan kebanyakan millennials justru yang ingin tahu soal gender, global politics, environmental, macam-macam, kuliner juga. Tetangga tahu nggak sih kalau ini Bang Rocky Gerung nih, tetangga gue nih, jangan-jangan tiap hari foto-foto bareng. Dulu saya ngumpet di situ sebetulnya, sekarang saya nggak bisa ngumpet karena tempat saya akhirnya di tag di Google Map, jadi semua orang kalau ketik Rocky Gerung nyampainya di situ kurang ajar. Hanya saya minta Google hilangin dong tuh, bukan saya yang tag kok. Jadi ada aja orang yang iseng. Ada nggak sih orang yang tiba-tiba nungguin di rumah? Serem juga ya, tapi ada yang bahkan lompat pagar. Mama banyak sekali lompat pagar aja. Ngapain? Ya pengen nunggu, mungkin pengen ngobrol atau minta tanda tangan tuh. Ada yang dari belakang robos pagar orang. Ya gitulah konsekuensi dari kesepian. Oke. Bang Rocky sebenarnya aku tuh penasaran ya. Ya, merasa nggak sih mungkin Bang Rocky ini public figure sekarang?
Enggak, saya enggak. Public figure itu kan mesti ada asisten public figure, ada timnya dia yang bawa-bawa. Saya mah sendiri aja, Bang, kemana-mana gue. Nggak punya manajer? Nggak ada tuh, gue nyupir sendirian. Aspri deh, Aspri. Naik Gojek kemana-mana. Naik Gojek, Bang? Soalnya Iyalah. figure, gak Iya. takut, Bang? Ya tukang Gojek kan asisten gue. Sama dong. Oke. Nah, oke. Kalau misalnya ngopi pagi Iya. kebetulan, Bang, mana kopinya ini mungkin saya mau. Nah, coba saya kita ini. lagi enak nih. Saya butuh Bang, kopi. oh ya, oke, lagi lihat nih. Wah, udah disiapin kopi ini, Bang. Tadi kalau Abang sempat tadi udah bilang bahwa ternyata ngopinya banyak juga. Banyak ya. tuh. Abang imbangi Gojek. dengan apa sih untuk apa ya namanya sekarang ini kita harus jaga kesehatan lah karena kondisi ini lingkungan memang tidak memungkinkan. Ngapain olahraga apa sih biasanya? Saya naik gunung, hiking. Oke. Dan olahraga yang paling saya suka adalah, Ngopi, Bang? iya ini, Apa olahraga paling disukain? ngeledek pemerintah. Itu olahraga. Baru tahu. Olahraga terbaru. Itu olahraga akal. Oke, Cah. Merasa sport jantung gak sih? Aku aja, Bang, ya. Mungkin aku bukan orang yang banyak follower dan orang menunggu setiap perkataan dan juga pemikiranku. Mau posting itu aja deg-degannya nggak kuat ya olahraga. Aduh, nanti tiba-tiba ada yang tersinggung nggak? Abang nggak pernah berpikir kayak gitu? Mungkin mikir berapa kali dulu deh sebelum posting. Apa jangan-jangan nanti ada yang nggak suka, yang tersinggung? Itu bahayanya negara kalau akhirnya warga negaranya takut. Ya. Kan itu yang menyebabkan kita menganggap kita mesti buka ruang publik itu supaya semua orang lega. Mau ucapin sesuatu kan nggak ada yang berbahaya, kan nggak ada pidana orang Iya sih. membuat pikiran atau status di sosmed kan. Tapi udah dikondisikan supaya kita hati-hati, itu bahayanya tuh. Mestinya di dalam negara demokrasi semua boleh kecuali yang dilarang. Kalau sekarang terbalik, semua dilarang kecuali yang dibolehkan. Kan itu ngaco tuh. Di ketinggian 4.000 meter nggak ada tempat nginep lagi. Jadi mesti minta izin untuk memakai kandang yak, binatang endemi di Himalaya. Jadi kita kumpulin kotoran yak itu, tidur di atas kotoran yak supaya dapat biomasanya, supaya panas. Kalau nggak ya mati kedinginan. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.